Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 11 Januari 2021 kita memasuki daripada pelajaran semester genap. Nah, kita marilah mengawali dengan membuka LKS, yaitu tentang meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki daripada judul tersebut, kita harus tahu malaikat-malaikat Allah siapa saja. Kemudian malaikat Allah itu terbuat dari apa. Kemudian kita harus tahu apakah kita harus beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah kita harus beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu daripada rukun iman yang keenam adalah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu jumlahnya ada 10, yaitu dari malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Kemudian nanti di akhir ada penjelasan tentang tugas-tugas daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini yang kita sebutkan adalah makhluk yang mereka diberi nafsu saja, atau diberi ketaatan saja, atau diberi ketaatan dan nafsu, yaitu berupa yang pertama malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Allah Subhanahu wa taala Allah ciptakan hanya diberi iman atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya malaikat Allah Subhanahu wa taala diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan suatu misalnya, maka malaikat tersebut akan menjalankan, tidak bertentang atau tidak mendurhakai atau tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebab imannya para malaikat itu tetap tidak berkurang dan tidak bertambah. Kemudian Allah ciptakan juga yang namanya syaitan. Syaitan adalah makhluk yang Allah ciptakan dari api. Tadi malaikat Allah ciptakan dari cahaya. Kemudian syaitan ini Allah ciptakan dari api, yang mana syaitan ini hanya memiliki hawa nafsu. Dan syaitan ini adalah makhluk yang sering durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah manusia. Manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana manusia ini berpusat atau keturunan daripada Nabi Adam alaihi salatu wassalam dengan pernikahan dengan Sayyidah Hawa. Nah, Nabi Adam alaihi salatu wassalam Allah ciptakan dari tanah. Kemudian manusia ini Allah ciptakan dengan mempunyai iman dan mempunyai nafsu juga. Seandainya manusia lebih kuat imannya ketimbang nafsunya, maka dia lebih mulia daripada malaikat. Dan apabila ada seorang manusia yang nafsunya lebih besar daripada imannya, maka dia lebih jahat, lebih jelek daripada syaitan. Nah, ini perbedaan di antara tiga makhluk tersebut. Kemudian malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, rajanya malaikat. Disebut juga di dalam kitab-kitab klasik, kitab-kitab kuning, kitab-kitab yang lainnya, bahwa pemimpin daripada seluruh malaikat itu adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi malaikat Jibril adalah pemimpin daripada seluruh malaikat. Kemudian setiap malaikat mempunyai 1000 anak buah, dan setiap 1000 anak buah tersebut mempunyai 1000 juga anak buah. Terus bahkan jumlahnya malaikat itu tidak terhitung, atau ada yang mengatakan miliaran. Kemudian malaikat Jibril alaihi salatu wassalam tugasnya apa? Menyampaikan wahyu kepada Rasul. Kemudian malaikat Mikail bertugasnya untuk mensejahterakan makhluk seperti hujan. Malaikat Mikail yang mengatur. Kemudian malaikat Israfil ada seorang malaikat yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala. Kemudian malaikat Israel Allah tugaskan untuk mencabut nyawa seorang. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir tugasnya adalah menanyakan apabila seorang sudah meninggal di dalam kubur. Kemudian malaikat Raqib ada tugas untuk menyatat amal kebaikan kita. Kemudian malaikat Atid
adalah malaikat yang ditugaskan untuk mencatat keburukan kita. Kemudian malaikat Ridwan, penjaga pintu neraka. Kemudian malaikat Malik, malaikat Ridwan Allah tugaskan untuk menjaga pintu surga. Kemudian malaikat Malik Allah tugaskan untuk menjaga pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang harus kita contoh daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat tidak pernah menentang daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang wajar malaikat itu tidak mempunyai nafsu, akan tetapi kita adalah makhluk yang Allah ciptakan dua-duanya mempunyai iman dan mempunyai hawa nafsu. Nah, kita harus mengendalikan di antara kedua tersebut. Jangan sampai nafsu kita lebih besar ketimbang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan seperti ini. Kalau seandainya ada seseorang yang diperlihatkan di antara nafsu dan imannya, maka dia pasti membesarkan imannya ketimbang nafsunya. Kenapa? Karena kalau seandainya nafsunya dibesarkan, maka nafsunya ini pun akan terlihat jelek atau busuk. Kemudian orang yang mendahulukan hawa nafsunya, maka orang tersebut lebih jelek daripada syaitan. Syaitan adalah makhluk yang menyesatkan manusia. Seandainya setan ketika itu tidak menggoda Siti Hawa dan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, insya Allah pasti kita semua makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang kafir dan tidak ada yang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Pasti mereka semua akan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pasti dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ala kulli hal itu adalah semua takdir Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita tidak bisa merubah takdir tersebut. Kembali kepada meneladani malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, seandainya Allah Subhanahu wa taala nyuruh kepada kita sholat, puasa dan yang lain-lainnya, maka kita harus mengikuti atau menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita, demi agar nafsu kita tidak kita besar-besarkan. Seandainya nafsu kita besar-besarkan, maka setan pun akan bangga kepada dirinya. Karena apa? Karena dia berhasil menggoda manusia. Seandainya malaikat dan iman kita dibesarkan ketimbang hawa nafsu kita, maka malaikat pun yang akan senang dan akan melaporkan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya anjurkan jangan pernah meninggalkan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.